Pasar Pagi Cirebon adalah urat nadi perekonomian kota, tempat di mana ribuan transaksi terjadi sejak subuh hingga matahari terbit tinggi. Namun, di balik hiruk-pikuk tawar-menawar dan bau rempah-rempah yang khas, terselip bayangan kelam yang telah menguasai tempat itu selama lebih dari 1 dekade. Sosok yang ditakuti itu adalah Bang Bima, seorang preman bertubuh besar dengan jaringan yang luas, yang kekuasaannya sudah mendarah daging dan hampir tidak mungkin digoyahkan. Tidak ada pedagang yang berani menolak permintaannya. Setiap kios, setiap lapak, bahkan setiap gerobak makanan harus membayar uang keamanan dengan jumlah yang mencekik. Jika menolak, barang dagangan akan terbalik dan mereka akan kehilangan tempat mencari nafkah selamanya. Kekejaman Bang Bima bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang menunjukkan siapa raja di pasar itu, memastikan bahwa setiap langkah kaki di pasar pagi harus tunduk di bawah otoritasnya. Para pedagang kecil, mulai dari penjual sayuran hingga pedagang makanan ringan, hanya bisa pasrah menerima takdir pahit ini. Mereka tahu, melapor ke pihak berwajib pun seringkali percuma, karena takut mendapatkan balasan yang lebih kejam. Inilah kondisi yang telah menjadi makanan sehari-hari, sebuah tirani yang membuat cita rasa makanan terlezat di sana pun terasa hambar karena balutan ketakutan yang mendalam. Di tengah keputusasaan massal itu, muncullah sosok tua yang mungkin paling tidak terduga untuk menjadi seorang pahlawan. Aki Sobari, seorang kakek penjual cilok keliling yang usianya sudah menginjak kepala 7. Aki Sobari bukanlah pedagang besar. Ia hanya membawa gerobak sederhana, setia menjajakan cilok kuah dan goreng dengan senyum tulus yang jarang pudar, membuat banyak orang merasa ibah sekaligus hormat. Namun, pada suatu pagi yang lembab, garis kesabaran pasar yang sudah lama menipis itu akhirnya terputus di hadapan gerobak Aki Sobari. Bang Bima dan 2 anak buahnya mendekati gerobak dengan langkah angkuh. Biasanya, Aki Sobari membayar iuran wajib dengan wajah muram. Tetapi, kali ini, Bang Bima meminta jatah yang berlipat ganda. Dan tanpa alasan yang jelas, ia menendang salah satu panci berisi kuah panas hingga tumpah membasahi lapak di sekitarnya. "Sudah tua, jualanmu tidak laku, tapi tetap harus bayar 10 kali lipat," bentak Bang Bima sambil tertawa keras, tawa yang menusuk hati para pedagang lain. Mereka menunggu Aki Sobari menyerah seperti yang lain. Namun, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak pernah mereka saksikan. Aki Sobari, alih-alih menangis atau meminta maaf, mendonggakkan kepala dan menatap lurus mata Bang Bima dengan sorot mata yang tajam, sebuah nyala api keberanian yang tiba-tiba muncul dari balik jiwa seorang kakek renta. Suasana di pasar pagi mendadak senyap, semua mata tertuju pada adegan yang tidak terbayangkan itu. Tatapan berani Aki Sobari yang penuh otoritas berhasil membungkam keributan Bang Bima untuk sesaat. Ketika Bang Bima yang merasa terhina karena ditantang mengulurkan tangan untuk mengambil uang di laci gerobak secara paksa, Aki Sobari bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Bukan pukulan fisik, melainkan sebuah gerakan tangkas, ia menjepit pergelangan tangan Bang Bima menggunakan penjepit cilok yang terbuat dari bambu kuat sambil berbisik dengan suara yang pelan namun menggetarkan. "Kamu pikir pasar ini milikmu? Saya sudah berjualan di sini sejak kamu masih ingusan, dan saya tahu kamu tidak lebih dari seorang pengecut." Rasa sakit di pergelangan tangan Bang Bima mungkin tidak seberapa, tetapi rasa malu karena ditahan oleh seorang kakek tua di depan puluhan pasang mata adalah pukulan telak yang menghancurkan wibawanya. Anak buah Bang Bima ragu untuk maju melihat pemimpin mereka terdiam kaku. Dalam kekacauan yang terjadi, seorang pedagang lain terinspirasi oleh aksi berani Aki Sobari tiba-tiba berteriak menuntut Bang Bima pergi, diikuti oleh teriakan-teriakan dukungan dari puluhan pedagang lain yang selama ini bungkam. Kekuatan massa yang dipicu oleh tindakan sederhana seorang penjual cilok kini menjadi gelombang tsunami yang tak terhentikan, menandai runtuhnya kekuasaan Bang Bima di pasar pagi. Bang Bima menarik tangannya dari jepitan bambu Aki Sobari dengan kasar, wajahnya merah padam antara rasa sakit dan harga diri yang hancur. Ia tidak terbiasa dipermalukan.
Biasanya, ia hanya perlu menaikkan alisnya dan semua orang akan gemetar. Kini, puluhan pasang mata tidak lagi menunjukkan rasa takut, melainkan keberanian yang memuncak. Teriakan-teriakan pedagang yang awalnya hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi sorakan yang memekakkan telinga. Mendesak Bang Bima dan pengikutnya untuk segera enyah dari pasar. Bang Bima mencoba mempertahankan sisa wibawanya, menunjuk Aki Sobari dan mengancam akan kembali dengan perhitungan yang lebih kejam, tetapi suaranya tenggelam oleh desakan massa. Sadar bahwa ia telah kehilangan kendali atas situasi dan risiko pertikaian fisik yang tidak menguntungkan, Bang Bima hanya bisa meludah ke tanah sebagai simbol kekalahan yang pahit. Ia kemudian mundur perlahan, diikuti oleh dua anak buahnya yang tampak sama-sama tercengang dan ketakutan. Saat mereka menghilang dari pandangan, suasana pasar pagi berubah total. Udara yang tadinya tegang kini dipenuhi kelegaan dan euforia. Seolah-olah rantai yang membelenggu mereka selama bertahun-tahun baru saja dipatahkan oleh keberanian tak terduga seorang kakek tua penjual cilok. Kemenangan moral itu terasa manis, dan nama Aki Sobari mendadak menjadi legenda baru di seluruh pelosok pasar pagi Cirebon. Para pedagang bergiliran mendekati gerobaknya bukan lagi untuk membeli cilok, melainkan untuk mengucapkan terima kasih dan menanyakan rahasia di balik keberaniannya yang luar biasa. Banyak yang menduga ia adalah mantan jagoan bela diri yang menyamar, namun Aki Sobari hanya tersenyum dan menggeleng. "Saya hanya pedagang biasa, Nak. Tapi rasa takut itu seperti debu. Jika dibiarkan menumpuk, ia akan menutup jendela hati kita. Saya sudah terlalu tua untuk hidup dalam ketakutan," jelasnya dengan suara tenang. Peristiwa itu memberikan dampak langsung. Tidak ada lagi preman yang berani mendekati pedagang untuk meminta iuran paksa hari itu. Para pedagang saling menguatkan dan membentuk kelompok perlindungan informal. Mereka menyadari bahwa kekuatan kolektif mereka jauh melampaui intimidasi beberapa preman. Pasar pagi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, benar-benar terasa milik rakyat kecil yang bekerja keras, berkat keberanian seorang kakek tua yang membuktikan bahwa integritas dan prinsip lebih kuat dari otot dan ancaman. Namun, semua orang tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Bang Bima tidak akan membiarkan kekalahan memalukan itu berlalu begitu saja. Kehancuran wibawanya di depan umum menuntut pembalasan yang setimpal. Dalam beberapa hari berikutnya, desas-desus mulai beredar bahwa Bang Bima sedang mengumpulkan kekuatan, tidak hanya dari kelompoknya sendiri, tetapi juga mengundang preman dari luar kota untuk kembali merebut kendali pasar pagi dengan cara yang lebih brutal dan terorganisir. Menghadapi ancaman yang semakin nyata ini, keberanian kolektif pedagang kembali diuji. Aki Sobari menyadari bahwa tindakannya telah memicu perubahan besar sekaligus bahaya, tidak gentar. Ia mengorganisir pertemuan rahasia di malam hari bukan untuk melatih bela diri, melainkan untuk menyusun strategi pertahanan sipil. Bagaimana berkomunikasi cepat, bagaimana mencatat bukti, dan bagaimana menggunakan kekuatan publik. Meskipun polisi akhirnya menunjukkan kehadiran mereka setelah viralnya kabar tersebut, para pedagang tahu bahwa perlindungan terbaik adalah persatuan mereka sendiri yang kini dipimpin oleh filosofi sederhana Aki Sobari. Kekuatan sejati bukanlah seberapa besar pukulanmu, tetapi seberapa teguh prinsipmu dalam menghadapi ketidakadilan. 3 hari setelah insiden gerobak cilok, ancaman yang ditakutkan pun menjadi kenyataan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Bang Bima kembali ke pasar pagi. Kali ini tidak hanya membawa 2 anak buah, tetapi juga 10 orang preman bertubuh besar dari luar kota yang terkenal bengis. Mereka datang dengan niat tunggal, menghancurkan perlawanan dan mengembalikan ketakutan. Mereka mulai dengan merusak beberapa lapak sayuran di pintu masuk pasar, menciptakan kekacauan yang terencana untuk memecah belah persatuan yang baru terbentuk. Kepanikan mulai menjalar di antara pedagang. Banyak yang refleks ingin menutup lapaknya dan melarikan diri. Namun, tiba-tiba, sebuah suara lantang memecah keheningan. "Jangan lari! Ingat apa kata Aki Sobari!" Seruan itu berasal dari seorang ibu penjual ikan asin yang biasanya pendiam, kini berdiri tegak di depan lapaknya sambil memegang timbangan besi besar. Teriakan itu mengingatkan semua orang akan ikrar persatuan mereka.
Dalam hitungan detik, pedagang lain mulai merespons. Mereka tidak melawan dengan tangan kosong, tetapi dengan senjata yang mereka miliki. Keranjang bambu, balok kayu sisa kemasan, dan bahkan buah-buahan busuk. Melihat respons yang tidak terduga ini, pedagang yang seharusnya ketakutan kini justru membentuk barisan pertahanan. Bang Bima menjadi semakin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang langsung ke arah pusat keramaian. Namun, langkah mereka terhenti ketika Aki Sobari, yang rupanya sudah berada di tengah kerumunan, mengambil tindakan yang jenius. Ia memerintahkan beberapa pedagang yang berjaga di atap kios kecil untuk mulai merekam semua kejadian menggunakan ponsel mereka, sementara yang lain mulai meniup peluit secara serentak. Suara peluit yang memekakkan telinga dan lampu kilat dari kamera ponsel menjadi senjata psikologis yang efektif. Para preman yang terbiasa beraksi dalam kegelapan dan tanpa saksi mendadak merasa terekspos. Mereka tahu, jika video mereka merusak properti dan mengancam warga sipil viral, konsekuensinya akan jauh lebih besar daripada sekedar urusan pasar. Taktik ini didasarkan pada strategi yang disusun oleh Aki Sobari melawan kekerasan fisik dengan publisitas dan tekanan sosial. Ketika situasi memanas dan terjadi dorong-dorongan, beberapa preman yang paling agresif mulai mencoba merebut ponsel dari tangan pedagang. Saat itulah, polisi yang sudah menerima laporan cepat melalui jaringan komunikasi rahasia pedagang yang dibuat Aki Sobari tiba di lokasi. Kedatangan polisi yang cepat dan masif membuat Bang Bima dan kelompoknya benar-benar terpojok. Rekaman video dari puluhan pedagang menjadi bukti tak terbantahkan tentang upaya pemaksaan dan perusakan properti yang dilakukan oleh kelompok preman tersebut. Bang Bima, yang merasa dirinya kebal hukum, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa kekuasaannya telah berakhir. Ia dan beberapa anak buah intinya segera diborgol dan dibawa ke kantor polisi, disaksikan oleh seluruh pedagang yang kini bersorak riang. Runtuhnya Bang Bima bukan disebabkan oleh pukulan dahsyat, melainkan oleh kekuatan kolektif, keberanian moral, dan kecerdasan strategis seorang kakek penjual cilok. Pasar pagi Cirebon akhirnya terbebas dan cilok Aki Sobari kini tidak hanya enak, tetapi juga menjadi simbol kebebasan dan perlawanan. Kisah heroik Aki Sobari tidak berhenti di penangkapan Bang Bima. Dampaknya meluas jauh melampaui pasar pagi Cirebon. Insiden ini menjadi berita utama di media lokal, bahkan beberapa media nasional mengangkat isu tentang keberanian masyarakat sipil melawan premanisme yang merajalela. Aki Sobari, yang kini menjadi ikon perlawanan, menolak segala bentuk pujian dan hadiah besar yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang benar dan bahwa setiap pedagang di pasar itu adalah pahlawan sejati. Ia menggunakan popularitasnya untuk hal yang lebih penting, memastikan bahwa sistem yang baru dibangun di pasar yang melibatkan pengawasan mandiri dan koordinasi yang kuat dengan pihak kepolisian berfungsi dengan baik. Pasar pagi Cirebon bertransformasi menjadi model pasar rakyat yang bersih dari pungli dan intimidasi, di mana pedagang bisa mencari nafkah dengan tenang tanpa rasa takut. Meskipun ketenangan telah kembali, para pedagang tidak melupakan masa lalu. Mereka kini memiliki Hari Cilok, sebuah perayaan tahunan untuk memperingati keberanian seorang kakek tua yang membuktikan bahwa perubahan tidak selalu memerlukan kekuatan fisik, tetapi cukup dengan keberanian hati dan kesatuan tekad, mengubah nasib ribuan orang dengan hanya sebuah gerobak dan penjepit bambu. Disclaimer, cerita ini sepenuhnya fiktif. Narasi dan visual dibuat menggunakan teknologi AI untuk memperkuat penyampaian pesan dan emosi dalam cerita. Segala kesamaan nama tokoh, tempat, peristiwa, atau kejadian dengan dunia nyata hanyalah kebetulan semata dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Jika terdapat unsur mistik, ajian, atau kekuatan gaib, hal tersebut hanya merupakan simbol budaya dan makna spiritual dalam karya fiksi dan tidak untuk dipercayai. Dalam ajaran Islam, segala hal gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan sejati bersumber dari iman, ilmu, dan ikhtiar. Kisah ini hendaknya dipahami sebagai hiburan dan refleksi positif.